Ini nggak perlu di apa lagi? Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel Discover Me bareng aku Afwan, mahasiswa psikologi semesteran yang lagi magang di Discover Me. Oke, jadi hari ini kita mau bedah CV bareng psikolog kita, psikolog industri dan organisasi kita, Kak Renita. Kenalin dulu Kak. Halo semuanya, saya Renita. Nah, CV itu kalau menurut aku ya Kak ya, CV itu adalah dokumen yang menjelaskan siapa diri kamu dan kenapa kamu harus di-hire. Kalau Kak gimana? Ya, jadi CV itu merupakan representasi diri kita, berisikan data-data diri kita, identitas, kemudian pengalaman kerja kita, pendidikan, dan juga hal-hal terkait lainnya yang dibutuhkan untuk perusahaan supaya tahu siapa sih kita itu gitu, dan kenapa kita perusahaan mau meng-hire Anda sebagai pelamar kerja gitu. Jadi itu data representasi kita lah, review singkat tentang diri kita. Tentang orang itu gitu Iya, kasih pelamar kerja. Banyak sih kayak pertanyaan kayak sebenarnya yang dilihat dari rekrutmen atau HR itu apa sih dari CV yang pertama kali first impression-nya itu apa? Biasanya yang pertama kali dilihat itu data diri sudah pasti ya, identitas, namanya siapa, Dia siapa gitu ya. namanya siapa, jenis kelaminnya, kemudian boleh nggak tanggal lahir, alamat, kemudian kontak dia gitu. Jadi itu hal pertama, hal penting yang harus ada di dalam CV yang pertama dilihat. Kemudian yang penting lainnya adalah pengalaman kerja gitu. Jadi pengalaman kerja kita, dia sudah kerja di mana aja ya, apakah dia sudah lama bekerja atau dia fresh graduate. Jadi dari situ itu yang pertama kali kita lihat. Oke, nah sebenarnya Kak, foto itu penting atau enggak? Karena kebanyakan juga aku lihat beberapa CV, ada yang fotonya tuh digabungin sama CV-nya, ada juga foto yang diklik sama CV-nya. Nah sebagai kakak nih, rekruter gitu, kakak lebih senang sama lihat yang digabungin sama CV-nya atau yang diklik sama CV-nya? Bukan senang tidak senang sih. Kadang kalau kita mau, ada juga perusahaan memang yang butuh file fotonya tersendiri untuk datanya disimpan seperti itu. Kemudian tapi ada juga yang memang di CV-nya sudah ada langsung fotonya. Gitu. Nah foto ini kalau di Indonesia sendiri memang dirasa penting ya gitu, karena kita pengen tahu dulu gambar wajahnya seperti apa. Kayak beli kucing dalam karung gitu. Iya, ya mungkin nanti kan dia pasang fotonya siapa, tiba-tiba yang datang berbeda kayak begitu. Jadi kan kita belum tahu apakah emang benar ini orangnya gitu. Jadi kalau foto menurut saya sendiri itu penting sih gitu. Nah, sebagai kakak nih rekruter, kakak kayaknya masih banyak melihat kalau orang-orang buat CV itu masih banyak yang salah segala macam. Nah, hari ini kita mau nge-review dari beberapa contoh yang paling sering dicontoh di internet Kak, dalam membuat CV. Jadi buat teman-teman biar nggak salah lagi nih. Jadi kalau mau nyontoh buat review nggak salah ambil contoh gitu. Nah, kita pertama coba kita lihat dari CV anak desain. Dari looks-nya emang kelihatan juga ya Kak anak desain, karena dia udah mainin di sini beberapa penggunaan kayak apa ya namanya, animasi sih. Desainnya udah kelihatan gitu ya, fontnya warna ya sudah pakai ada warna gitu. Nah di sini yang pertama di sini dia ada apa ya, kayak shading text gitu, art media, desain, typography, itu mungkin kayak mau jelasin ini tentang ke desain. Nah bawahnya itu dia ada buat Kak kayak describe tentang dirinya. Itu gimana? Nah sebenarnya boleh gitu membuat deskripsi singkat tentang diri kita itu siapa, boleh. Tapi yang objektif tentang diri kita itu seperti apa. Tapi sebaiknya di atas itu kita tuliskan dulu tadi identitas, nama kita siapa, kemudian alamat, tanggal lahir, lalu kontak yang bisa dihubungi, bisa handphone, email seperti itu, atau WhatsApp dan sebagainya. Itu dulu yang kita tuliskan gitu. Jadi itu harus kita cantumkan di atas gitu. Kalau misalnya untuk yang pertama ini kan dia justru di bawah gitu dan kecil gitu. Jadi pertama kali yang kita lihat kenapa harus di atas identitas dan juga kontak, karena biasanya kan kita sudah oke nih dengan si anak ini kandidat ini gitu, dan kita mau menghubungi dia dan kita punya banyak CV, kita mau cari kalau kita harus bolak-balik atau harus lihat di bawah kan itu lebih sulit gitu, memakan waktu HRD-nya. Jadi ketika sudah di atas kita langsung bisa cepat hubunginya. Kenapa dia harus ada di atas, bagian atas, mempermudah kita untuk mencari data diri dia seperti
itu. Nah di sini kita lihat kan, oh ternyata dia di sini tuh buat tentang apa namanya, biodata itu dalam bentuk deskripsi Kak. Jadi kayak lahir di Balikpapan, kemudian bertempat tinggal, tentang alamatnya dan segala macam. Nah sebenarnya lebih baik itu data diri itu dibuat poin-poin atau describe kayak gini. Nah seperti yang tadi kita jelaskan di awal kan, bahwa CV ini tuh ringkasan juga gitu kan diri kita kan. Jadi harusnya lebih ringkas, memudahkan juga HRD untuk mengenal kita gitu. Jadi lebih baik poin per poin gitu. Kalau gini kita baca lagi. Kita baca lagi, dan terkadang kalau dalam bentuk bahasa mungkin bahasanya ada yang membingungkan, ambigu seperti itu. Jadi kalau lebih bentuknya poin, lahir di mana, kemudian alamat di mana, poin berikutnya kontaknya, jadi sudah lebih jelas. Nah kakak sebagai rekruter, kalau misalnya ada yang kayak gini nih, memberikan biodata dia dengan deskripsi, justru itu mempersulit kakak sebagai pembacanya. Nah itu biasanya ada kemungkinan nggak sih kita kayak, udahlah malas nih, ribet banget, kita cut aja. Kalau masalah cut atau tidak mungkin nanti di akhir gitu, cuman mungkin dia akan jadi yang terakhir saya baca gitu. Karena makan waktu iya, gitu ya. Karena waktu ini yang lain yang sudah lebih tertata, lebih poin-poin gitu. Enak bacanya gitu ya. Nah oke, di sini dia ada yang beda Kak. Biasanya kalau rata-rata CV itu fotonya tuh di pojok kiri atas atau pojok tengah atas. Nah dia di sini di bawah. Ya. Dan lumayan gede. Nah jadi peletakan foto itu juga sangat mempengaruhi ya. Biasanya memang di atas kanan atau kiri boleh gitu. Tapi juga ukuran size-nya itu juga mempengaruhi. Kalau kita lihat di sini kan fotonya itu lebih besar daripada data-data yang lain, font yang lain gitu. Jadi kita kesannya lebih melihat dia daripada melihat data tentang dia itu seperti apa sih gitu. Padahal yang kita butuhkan itu adalah pengalaman kerja dia itu apa, pendidikan dia itu apa gitu. Tapi kalau di sini kan dia lebih menonjolkan kayak ini aku loh wajahnya. ini visual aku loh gitu ya. Jadi boleh gitu dengan foto yang gaya seperti ini. Nah iya itu juga foto. Kan ini biasanya kalau orang foto kan yang foto pakai jas, kemeja. Nah ini dia gini nih. Nah itu kan gimana? Ya mungkin kalau dari sisi psikologisnya adalah artinya seperti ini, tanda. Biasanya kalau kita lihat mungkin ingin membanggakan diri, ingin menampilkan diri, mendominasi gitu. Ingin mendominasi juga bisa, atau mungkin ingin menjaga jarak juga dengan orang lain bisa. Ya kita banyak lah analisis lagi gitu kan. Cuma mungkin kalau dari segi bentuk foto sendiri ya tangannya biasa aja di sebelah kanan kiri gitu, tidak perlu dilipat tangannya di depan dadanya seperti itu gitu. Dan juga ya ekspresi gitu. Makanya juga. Lebih baik memang boleh pas foto gitu, tapi kalau mungkin kesulitan untuk cari pas foto ya foto sendiri juga boleh, asalkan dengan selfie yang seperti biasa kita lakukan. Gitu ya. Jangan yang seperti itu gitu. Dan balik lagi tadi kan ukuran gitu, kita mau lihat tentang data diri dia. Sementara ini tuh yang paling menonjol adalah fotonya gitu. Jadinya memakan tempat, jadinya font ukuran untuk data-data diri dia lebih kecil, jadi kita lebih kesulitan membacanya gitu. Nah ini ada yang menarik nih Kak, dari deskripsi dia ada buat, jadi kenapa Anda berpikir 2 kali untuk memasukkan nama saya dalam tim Anda? Terima kasih. Nah ini lumayan menarik. Itu untuk apa ya? Itu untuk apa? Mungkin karena kan juga banyak info-info dari luar kalau kita tuh kalau buat CV itu kalau kita tuh menjual diri kita. Mungkin di sini maksud dari tujuan itu kayak dia mau menjual dirinya, itu kayak aku punya banyak apa nih gitu loh. Jadi sebagai cara dia untuk mempromosikan dirinya. Tapi sebenarnya yang penting di CV itu adalah konten dari CV itu, poin-poin yang harus ada itu adalah tadi data diri. Kemudian experience, pengalaman kerjanya, lalu pendidikannya, skill-skill yang dia punya apa saja yang mendukung pekerjaan yang akan dia lamar seperti itu. Kemudian bolehlah nanti interestnya kemana, minat dia ke arah mana seperti itu, atau hal-hal mendukung lainnya. Jadi mungkin ini quotes yang dia miliki atau kalimat-kalimat yang untuk dia pakai untuk mempromosikan dirinya gitu. Tapi saya rasa tidak perlu di CV ini. Jadi kan kalau di sini kenapa Anda harus berpikir 2 kali, itu kesannya seperti menantang perusahaan gitu kan, bukannya mengajak perusahaan untuk menerima dia. Jadi ya kita boleh menjual diri tapi tidak dengan cara seperti itu gitu. Tapi kita menjual diri dengan apa yang kita punya. Yes, dengan
pengalaman kerja kita tadi gitu, buktikan pengalaman kerja kita, prestasi yang sudah kita capai itu lebih dipertimbangkan oleh perusahaan gitu. Nah di sini dia buat tentang perjalanan pendidikan dia itu di bawah ya, kayak itu dia lini masa. Nah itu sebenarnya susunan yang baik itu sebenarnya gimana sih? Tadi kan yang pertama yang pasti tentang data diri, biodata. Kemudian lebih baiknya itu lini masa pendidikan itu di atas atau di bawah seperti ini? Sebaiknya sih di atas. Jadi tadi setelah identitas boleh masukkan poin tentang pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya mungkin yang sudah banyak sudah lama bekerja gitu ya, sudah beberapa tahun kerja. Atau kalau misalnya dia fresh graduate, pengalaman berorganisasi atau mungkin dia pernah ikut magang, nah itu boleh dicantumkan di situ. Setelah itu boleh ke bagian pendidikan. Nah kalau di sini kan dia di bagian bawah gitu, jadi setelah dia buat tadi identitasnya dalam bentuk deskripsi, kemudian foto paling di bawah, foto paling besar tapi di bawah, dan juga pendidikannya juga di bawah. Jadi kita mau mencarinya tuh harus ke bawah dulu, padahal kita mau cepat gitu kan, mau cepat harusnya semua sudah ada di atas. Nah begitu. Oke. Nah di sini kita lihat kemampuan. Di sini kerja tim, tekanan deadline, kreativitas atau konsep, inovasi, semangat atau gairah, dan public speaking. Ya. Nah ini berarti ini soft skill ya Kak? Iya, bisa soft skill, bisa juga hasil misalnya public speaking gitu. Kalau memang dia punya keterampilan itu dan dia pernah ikut training, pelatihan ya, udah sertifikat lah bisa dibilang gitu ya. Nah itu boleh menjadi suatu keterampilannya gitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya nih kerja tim, tekanan, kreativitas itu lebih kayak subjektif penilaian dia tentang dirinya gitu. Nah apalagi ini dia kasih rate gitu ya kayak. Nah itu kan rate itu menurut dia. Gimana menurut si orang lain gitu, belum tentu, karena kan ini yang bersifat subjektif ya. Berarti sebenarnya lebih baik untuk informasi yang bersifat subjektif itu dimasukkan ya Kak? Iya, jadi di sini yang objektif, yang real, yang nyata tentang diri si pelamar kerja gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk terlalu kayak aku orangnya fleksibilitas, aku orangnya percaya diri segala macam. Oke. Ya. Kemudian di sini kita ada dibuatnya keterampilan dasar. Itu ada ilustrasi manual, typography, print, digital art. Nah, ini banyak nih Kak yang kayak gini. Ya. Dia punya keterampilan seperti ini. Dan menurut dia mungkin dia mampu dalam menjalankan aplikasi atau segala macamnya. Tapi dia mungkin tidak memiliki sertifikat bahwa dia memang mampu gitu loh. Nah, itu gimana? Ya, kalau misalnya tadi ini mungkin dia juga anak desain ya, makanya tadi di sini keterampilan dasarnya itu banyak terkait dengan desain, digital art, print, typography dan sebagainya gitu. Kalau misalnya biasanya dia juga memberi rating gitu kan, boleh memberi rating asalkan memang dia sudah ada sertifikat bahwa dia sudah pernah mengikuti itu dan sudah ada poinnya, sudah ada nilainya gitu. Sudah ada grade-nya gitu ya? Iya, kalau misalnya ataupun bisa juga dia misalnya pernah ikut magang di pekerjaan, kemudian dia diminta untuk menghasilkan karya tertentu dan digunakan oleh perusahaan, berarti bisa jadi juga mendukung bahwa dia punya keterampilan itu gitu. Kalau ternyata memang dia sertifikat juga tidak punya, kemudian belum pernah magang di perusahaan, ya mungkin ini boleh dituliskan saja ilustrasi, typography dan sebagainya. Tapi rate-nya nggak usah dibuat. Tapi ya tidak usah buat rate-nya gitu, karena kan itu rate-nya masih penilaian subjektif juga. Gitu. Menurut mungkin kayak menurut dia ini udah keren banget nih, atau menurut teman-teman dia udah keren banget, tapi di luar sana mungkin masih biasa aja gitu kan? Masih subjektif. Masih subjektif, benar-benar. Sama kayak yang mau juga keterampilan teknis. Nah dia juga masih rating. Kalau tadi dia memang ada menggunakan sertifikat atau sertifikat berapa grade-nya dalam penggunaan aplikasi tersebut, dia boleh masukin rate-nya gitu ya kan. Jadi ya salah satu tips juga maksudnya untuk menuliskan keterampilan dasar atau keterampilan teknis yang lainnya boleh di rating asalkan memang sudah ada sertifikatnya, sudah ada nilainya. Kalau misalnya belum ada sertifikat atau penilaian dari perusahaan atau apa, lebih baik cantumkan titelnya aja berarti ya, nggak usah dibuat. Nah di sini boleh lagi Kak, ada minat dan karakter. Ini nih agak random sih ini kalau aku lihat. Karena minat dan karakter itu dua ya, minat, karakter. Itu hal yang berbeda. Iya betul. Dan dia menggabungkannya. Jadi kita dalam poin-poin ini yang diberitahu kita nggak tahu nih yang mana yang minat dia,
Gimana karakternya? Iya, kalau di sini kan dia ada bola, kemudian musik, kreatif, karya, digabung gitu semua ya. Jadinya kita mana yang bagian minatnya, mana bagian karakter, dan kemudian pencantuman minat ini atau interest boleh saja gitu. Tapi kita taruh di bagian akhir dan minat yang kita cantumkan itu harus yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita lamar. Seperti itu. Misalnya di sini minat terhadap makan, minat terhadap komedi. Sementara dia itu anak desain gitu, atau minat terhadap bola gitu. Maksudnya tapi mungkin gini nih Kak, ini masih ambigu sebenarnya, atau mungkin minat dia desain dalam makanan, masih bingung berarti kan? Nah jadi makanya biasanya diletakkan di bagian akhir gitu, atau ya sebenarnya tidak usah juga, tidak apa-apa gitu, karena nanti membuat kita HRD-nya jadi bingung gitu. Oke. Nah, di sini dia belum ada buat ya Kak tentang experience dia juga nggak ada. Terus kemudian ya dia nggak ada buat experience. Iya, makanya kan dia buat keterampilan dasar dia ini, kemampuan dia ini, tapi dia tidak cantumkan pengalaman kerja dia atau pengalaman berorganisasi dia seperti apa. Jadi kita tidak tahu sebenarnya skillnya itu tuh dapat dari mana. Padahal itu yang utama. Ya. Kemudian salah lagi namanya paling bawah. Ya, jadi balik lagi, untuk identitas kita yang penting itu harus di atas. Yes. Oke. Berarti kalau jadi kakak menerima CV yang bentuknya seperti ini, selain menjadi yang terakhir karena dia describe, apa kira-kira Kak? Ya datanya kurang lengkap sih, membuat saya bingung. Jadi mungkin ya saya akan skip, ganti yang lain dulu seperti itu. Cari kandidat lain yang memang memberikan saya informasi lebih banyak tentang dirinya. Baik. Oke Kak, nah yang tadi mungkin lumayan banyak kesalahan. Nah kita lihat lagi yang kedua ini juga banyak banget tadi